Perkenalkan, saya Aditya Suwandita, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching menggunakan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalkan, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Rudi Mariati SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ariman SPD sebagai pengajar praktik. Pak Arif salah masuk, Pak Arif. Selamat siang, Pak Adit. Ini sudah direkam sama Bu Rudi ya. Sudah langsung direkam sama Bu Rudi. Suara saya bisa didengar tidak? Oh, bisa Pak, bisa Bu. Oke, baik. Oke, yang jelas kita prakteknya tetap bertukar peran ya Pak ya? Iya, misal Ibu pertama jadi coach, saya jadi coach. Nanti saya bergantian peran seperti itu. Oke, Waktunya kurang lebih tadi 15 menit. Ibu nanti 15 menit, saya juga 15 menit. Oke, baik. Ini Ya. yang lebih enaknya saya coach dulu atau Bapak coach dulu? Derek, ya. Monggo, bebas. Saya yang coach dulu ya Pak ya? Oh ya, untuk yang dari Ibu berarti ya? Iya. Ya. Bisa dimulai, Bu? Oke, baik. Bisa. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Mas Adit. Mohon maaf, Bu. Saya kira-kira mengganggu tidak. Saya ingin curhat sama Ibu. Oh, tidak. Ya, silahkan. Apa yang ingin diceritakan Mas Adit? Ini loh, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran. Apa yang ingin Mas Adit capai dari akhir diskusi kita nanti sebelumnya Mas Adit? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oke, terus ada lagi yang ingin diceritakan lagi Mas Adit? Saya itu sering bingung ini loh, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Edi, Pak guru saya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu ya? Bolehkah ceritakan ke Ibu dari masalah tersebut? Apa yang saat ini Mas Adit rasakan? Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil. Oleh Pak Edi itu ya? Iya, Pak Edi.
Mengapa Mas Adit bisa berpikir kalau Pak Edi tidak adil kepada Mas Eh, Adit? Soalnya teman-teman kan punya itu pada ikut les di tempat Pak Edi, tapi kan saya nggak punya uang untuk ikut les di rumahnya Pak Edi. Terus saya merasa nggak nyaman ketika Pak Edi sering menyindir murid les privatnya. Oh, begitu ya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal yang lain yang Mas Adit rasakan? Saya merasa bahwa nilai-nilai yang diberikan Pak Edi itu nggak adil karena teman-teman yang ikut les dapat nilai yang bagus-bagus. Saya kok enggak. Oh, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu? Bisakah kamu Eh, ceritakan lagi lebih jelas? Mas Adit cerita lagi lebih jelas kepada Bu Umi, bisa? Gimana ya ceritanya ya? Bingung mau ceritainnya. Ya, Gimana kenapa? ya, Bu ya? Ya, cerita Jadi saja. gini loh, Bu. Misal saya udah jawab soal-soal yang diberikan sama Pak Edi, saya jawabnya benar, tapi kok nilainya enggak 100, kok beda sama teman-teman itu. Oh, Padahal jawabannya benar loh, Bu loh. nah, ketika Mas Adit menemui masalah ini, selanjutnya langkah apa saja yang telah Mas Adit lakukan untuk menyelesaikannya, Mas Adit? Kalau saya ya tetap belajar terus, Bu. Tapi biasanya kan saya cuma belajar 15 menit. Sekarang saya Hmm. belajarnya ditambah jadi apa? Setengah jam. Tapi kok nilai-nilai saya kok tetap beda sama teman-teman. Saya merasa nggak adil. Soalnya saya kan nggak ikut les di tempat Pak Edi, Pak Guru. Oh, gitu. Nah, apakah Mas Adit pernah mendiskusikan hal ini langsung kepada Pak Edi belum? Ya belum, Bu. Tapi saya perhatikan teman-teman yang les, saya merasa nilainya bagus-bagus semua daripada saya yang nggak ikut les, padahal jawabannya sama. Oh, begitu toh. Lalu apa yang akan Mas Adit lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya Mas Adit ini? Saya sebenarnya pengen tanya sama Pak Guru, sama Pak Edi, tapi gimana ya? Kadang saya merasa takut, ingin tahu kenapa jawaban salah, apa kenapa nilai saya bisa beda sama teman-teman. Saya ingin konfirmasi sebenarnya emang saya yang nggak bisa ngerjain, apa emang teman-teman pekerjaannya lebih bagus itu loh, Bu. Tapi saya Memang. kadang takut. Oh, Mas Adit takut. Iya, Apakah Pak Edi pernah marah sampai Mas Adit takut kepada Pak Edi? eh, sebenarnya nggak pernah marah sih, Bu. Pak Edi baik, tapi kan gimana ya? Ya takut-takut aja. Padahal kan itu Mm-mm. teman-teman kalau dijelasin katanya pelajarannya mudah. Tapi kok Hmm, gimana ya? Saya ngerasanya tetap nggak adil. oke, baik. Mengapa Mas Adit tidak mencoba dulu? Mungkin nanti Pak Edi akan membantu menyelesaikan dugaannya Mas Adit, Apa ya? ya Benar kan? juga sih, Bu. Iya sih, Bu. Tapi eh, saya malu kalau menemui Pak Edi terus ngobrol-ngobrol. Saya pengennya itu siapa? Ada yang nemenin gitu loh, Bu loh. Oh iya, nanti Mas Adit cari temen siapa yang mau nemenin gitu Mas Adit. Ya, Nah, nanti setelah Mas Adit menemui Pak Edi, apa yang nanti Mas Adit sampaikan kepada Pak Edi? pertama saya menyampaikan kalau saya nggak ikut les. Soalnya kan itu ayah saya nggak punya uang buat bayar les. Terus
Sebenarnya saya juga pengen tahu kok kenapa nilai-nilai ulangan saya kok jelek. Tapi perasaan saya itu mengerjakannya sudah betul semua. Oh iya, 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 betul itu. Bisa Mas Adit lakukan nanti ya. Nah, selain itu, kira-kira apa nih kekuatan Mas Adit yang dimiliki sehingga Mas Adit itu yakin dapat mendapatkan nilai tinggi tanpa ikut les di tempatnya Pak Edi? Eh, Begini Bu, saya sejak kelas 1 dulu kan selalu juara kelas. Iya, Saya juga rajin belajar terus, tiap hari saya juga belajar, minggu juga belajar. Kalau oke, pulang sekolah, biasanya saya mengulang pelajaran lagi, oke, diajarin sama ibu. oke, baik. Jadi setelah ini apa saja yang akan Mas Adit lakukan? Saya pengennya tetap pengen tanya sama Pak Edi, memastikan kira-kira dugaan saya itu benar apa enggak, apa emang pekerjaan saya yang salah, apa Pak Guru menilainya yang salah gitu loh Bu. Ya, ya, bagus itu solusinya. Terus ada lagi nggak apa yang akan dilakukan Mas Adit? Eh, yang saya lakukan apa ya? Tapi kalau untuk ikut les tidak bisa Bu, karena orang tua saya nggak bisa membiayai les di tempat Pak Edi. Mm-mm. Saya cuma bisa belajar sama teman-teman, sama ayah, sama ibu, atau siapa aja yang mau ngajarin saya. Mm, 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 mm. Selanjutnya, apa rencana ke depannya Mas Adit untuk mencapai tujuan yang tadi Mas Adit sampaikan ini? Lah, ya itu tadi loh Bu, saya ingin Apa? ngobrol-ngobrol sama Pak Edi, pengen tanya Mm-mm. kenapa nilai saya kok jelek, apa Mm-mm. salah saya yang salah mengerjakan, apa Pak Guru yang salah, saya tuh pengen banget tahu. Terus yang kedua saya juga ingin apa pas ngobrol sama Pak Edi, saya sambil bawa ulangan saya Bu, biar Mm-mm. Pak Edi tahu kalau pekerjaan saya betul. Harusnya kan Mm-mm. eh, menilainya harus benar Bu. Kalau benar Iya, semua kan harusnya nilainya 100. iya betul. Terus saya pengennya ngajak temen kalau pas apa ketemu Pak Edi, saya juga ingin itu belajar bareng sama teman-teman. Oke, bagus itu. Ibu suka sekali dengan rencananya Mas Adit. Selanjutnya komitmen seperti apa yang apa agar rencana yang Mas Adit itu berjalan lancar, agar yang rencana Mas Adit buat tadi berjalan lancar? Eh, itu loh besok pagi saya pengen ngajak teman, saya pengen menemui Pak Guru, menemui Pak Edi, pengen tahu, pengen dijelasin kok saya nilainya kayak gini, apa karena saya nggak ikut les. Terus saya ingin apa melihat lagi pekerjaan saya. Kira-kira emang pekerjaan saya kurang pas apa memang Pak Guru yang salah ngitungnya gitu. Soalnya kan kadang saya juga nggak teliti, kadang Pak Guru karena pekerjaannya banyak, kadang ngitungnya juga pernah salah juga. Oke, baik. Lalu siapa yang akan membantu Mas Adit menjalankan komitmen ini? Hmm, Rencananya Mas Adit? itu Bu, ada temen namanya Ihsan Bu. Besok Oh, itu mau saya ajak. Tadi saya udah janjian sama Ihsan mau, katanya mau nemenin. Terus katanya besok juga mau belajar bareng sama saya gitu. oke, betul sekali ya yang akan Mas Adit lakukan untuk berkomitmen dan itu segera dilakukan ya Mas Adit. Ya Bu, terima kasih ya Bu, udah Oke, dengerin cerita-cerita dari saya. Saya senang sekali bisa cerita sama Ibu. ya sama-sama Mas Adit. Ibu juga akan melanjutkan kegiatan Ibu. Sampai ketemu di pembelajaran nanti ya Mas Adit. Ya Bu.
Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi untuk coach saya sebagai coach, dan selanjutnya sekarang Pak Aditya Swandita sebagai coach, sedangkan saya Ilfa Pujana sebagai coachee. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang coaching selanjutnya, yaitu saya akan berperan sebagai coach dan Bu Umi Ulfatun Janah nanti sebagai coachee. Coachee, ya. Nanti ini coachingnya antara rekan sejawat guru dengan guru. Ketika mengalami ya permasalahan tentang supervisi akademik. Ya, ini kegiatan coaching ini diawali oleh oleh coaching yang menemui coach ingin cerita atau ngobrol menyampaikan unek-uneknya. Oke, baik. Terima kasih. Langsung dimulai saja atau gimana Pak Adit? Ya, langsung dimulai. Oke, baik. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak ada waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu. Kebetulan saya hari ini tidak ada pekerjaan. Kira-kira ada masalah apa Ibu? Sepertinya penampilan Ibu nggak seperti biasanya. Biasanya selalu semangat, tapi kok sepertinya ada masalah. Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh enggak Bu, ini kebetulan saya memang ada waktu luang. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu, jika memang saya bisa membantu, pasti saya bantu. Baik, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan dulu, kira-kira masalah apa atau apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Iya, saya ingat. Ya. Waktu di supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Mendapatkan teguran dari pengawas? Iya. Bagaimana bisa Bu? Setahu saya Ibu memang guru yang luar biasa, kok bisa mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius, tapi kok bisa ada teguran? Kira-kira dalam pembelajaran Ibu ada masalah nggak? Atau kira-kira yang kurang pas? Pengawas mengkritik tentang proses mengajarnya saya, Pak. Oh, pengawas mengkritik tentang proses mengajar Ibu. Memangnya proses mengajar Ibu kemarin bagaimana? Kok bisa dapat teguran? Beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Tidak pakai buku teks. Terus Ibu mengajarnya kemarin menggunakan apa? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Berarti Ibu mengajarkan tidak menggunakan buku teks? Iya. Menggunakan apa Bu kemarin? Video atau apa? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan Pak. Mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Berarti menggunakan berbagai sumber. Kalau menurut saya itu sudah bagus sebenarnya. Kalau ini, kalau begitu selama ini apa saja sebenarnya yang Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa
siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, berarti pembelajarannya semua sudah Iya. mampu memotivasi, sudah disesuaikan dengan kurikulum. Terus tadi soal teguran, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Terus juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran gini loh Pak, saya memang tidak menggunakan buku teks itu karena memang saya pikir itu kan lebih mudah siswa dalam menerima video atau gambar-gambar itu kalau di setelkan video itu lebih mudah, tidak harus menggunakan buku teks. Saya kan juga mengajarnya juga mengacu pada buku teks tersebut, dan saya kombinasikan dengan itu video Pak, tapi kok saya mendapatkan teguran ya Pak ya. Oh, jadi seperti itu masalahnya, Bu. Iya. Kalau menurut saya itu pembelajaran Ibu dengan metode video interaktif itu sudah bagus. Tetapi alangkah bagusnya Ibu juga tahu kebutuhan siswa. Tentunya cara belajar siswa itu ada yang audio, ada yang audio visual, ada yang senang baca. Terus selama Ibu melaksanakan pembelajaran tadi atau yang kemarin itu, pembelajarannya itu bagaimana, Bu? Hasilnya baik Pak. Baik. Ya. Iya. Terus motivasinya bagaimana, Bu, anak-anak? Bagus? Responnya Bagus. anak? Responnya anak-anak juga bagus. Terus harapan Ibu setelah ada teguran pengawas itu dalam penggunaan sumber belajar ke depannya Ibu bagaimana? Harapan Ibu setelah harapan saya sih, saya ingin tetap menggunakan berbagai sumber media sih Pak. Saya ingin membuktikan bahwa dengan berbagai sumber media tersebut bisa gitu loh Pak, bisa mampu dapat mengajari anak-anak sehingga anak mendapatkan hasil yang bagus serta anak-anak juga bergembira di dalam pembelajaran tersebut. Oh, berarti Ibu tetap ingin menggunakan berbagai sumber media. Kalau di situ sumber media buku teks akan digunakan atau tidak, Bu? Iya, digunakan, Pak. Oh, tetap digunakan, berarti sumber medianya tadi sudah disebutkan ada referen dari perpustakaan, ada video interaktif tadi ya? Iya. Berarti akan digunakan secara berdampingan dengan buku teks, seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Itu saya tuh terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Pak. Oh, lalu apa yang merasa membuat Ibu tidak nyaman itu sebenarnya apa? Sebetulnya sih yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, berarti dari tadi yang Ibu sampaikan tadi berarti Ibu merasa tidak nyaman pertama itu karena ada teguran dari Pak Pengawas. Terus yang kedua tadi Ibu merasa tidak nyaman seandainya nanti teguran itu akan disampaikan kepala sekolah sehingga akan berefek kurang baik kepada kinerja Ibu berarti ya, seperti itu. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya seandainya dipanggil tidak masalah, Bu. Selama Ibu bisa merefleksi pembelajaran Ibu, memastikan pembelajaran memang tidak menyimpang dari materi. Tentunya Ibu juga harus menyiapkan diri, jika memang dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu juga harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya itu seperti apa. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif. Sehingga
kita akan menjadi lebih semangat, Bu. Yang terpenting Ibu harus mempersiapkan diri, menjelaskan bagaimana kondisinya. Seperti itu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Terus dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk kedepannya Ibu mempunyai rencana tentang pembelajaran itu seperti apa? Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin Beliau beliau akan memberikan solusi tidak ya Pak ya? beliau kepala sekolah atau pengawas maksudnya? Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, begitu Pak. Oh, berarti rencana ke depannya Ibu akan menemui kepala sekolah ataupun pengawas dan meminta maaf dan menjelaskannya seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus Iya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang selanjutnya, Bu? Kira-kira seperti apa yang akan Ibu lakukan? setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Oh, seperti itu. Menurut saya langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide-ide Ibu itu. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takut salah langkah gitu loh, Pak. Ya, alhamdulillah kalau Ibu memang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan untuk menyelanjutkan rencana tersebut? Untuk hal itu, untuk yang tadi rencana saya itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum Pak, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Oh, seperti itu. Terus, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, Pak. Berarti akan kolaborasi, intinya seperti itu Iya, ya. iya betul. Menurut saya, ide-ide dari Ibu Umi itu sudah luar biasa, bagus sekali. Semoga rencana-rencana Bu Umi, komitmen itu segera terlaksana dan segera terselesaikan. Dan Ibu semoga bisa bekerja seperti dulu, nyaman, dengan suasana hati tenang, dan tentunya tidak ada rasa seperti kemarin ya, ketika ada teguran dari pengawas. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega sih. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak ya. Ya, amin, amin, sama-sama Bu. Tentunya saya juga mohon maaf jika tadi ada perkataan saya mungkin yang kurang pas atau bagaimana, saya mohon ikhlasnya untuk memaafkan saya. Iya Pak, sama-sama. Maaf ya Pak ya, saya kebetulan ada janji dengan siswa lain untuk latihan pramuka. Permisi ya Pak ya. Ya, silahkan Bu. Maaf Bu, untuk sekedar refleksi untuk pertama mungkin dari Ibu dulu tadi ada apa namanya ya, kucing antara guru dan murid ya Bu. Ya, Ya, dari guru-guru dan murid. Kita sambil refleksi bersama, kira-kira kalau dalam kucing tersebut kira-kira apa yang sudah baik gitu. Proses kucing yang tadi yang sudah baik. ya sudah dalam kucingnya itu. Kira-kira sih yang menurut saya dari coaching tadi yang sudah kita
praktekkan tadi yang menurut saya baik itu di dalamnya itu sebagai coach itu tidak memberikan maksudnya tidak memberikan jalan solusinya kepada siswa, tetapi siswa itu sendiri yang berpikir bagaimana solusi yang akan dia lakukan atas ide dan gagasannya si coach tersebut, si siswanya tersebut. Berarti Itu intinya coach itu tidak memberikan solusi ya, tapi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi siswa tersebut untuk mencari solusinya sendiri. ya untuk mencari solusinya. Jadi untuk melatih siswa untuk berpikir secara berpikir kritis dalam mengatasi masalahnya dia sendiri. Ternyata dia bisa sendiri untuk mengatasi masalahnya, yaitu memang harus ada informan atau coach itu yang membimbing siswa dalam menemukan suatu solusi permasalahan di dalam yang mereka hadapi permasalahannya tersebut. Menurut saya seperti itu. Seperti itu. Terus kira-kira tadi dalam kegiatan coaching itu apa Bu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Prakteknya atau gimana ya ini? Kalau misalnya untuk prakteknya yang perlu diperbaiki memang kita sebagai coach itu harus terlatih. Sebagai coach itu harus terlatih dan hafal betul serta menguasai betul alur tirta. Jadi tidak ada miss di dalamnya. Sehingga saya sendiri karena saya juga masih pemula ya, masih mula awal dalam memahami teknik coaching ini, sehingga saya memang belum begitu paham betul dengan langkah alur tirta, sehingga pada saat kita praktek pun masih memikir ini benar apa tidak nanti gitu loh Pak. Ini betul apa tidak. Jadi kita sebagai coach ya harusnya kita memfasilitasi anak tersebut untuk membimbing ke arah si anak menemukan suatu jawaban melalui alur tirta. Gitu. Berarti intinya kita itu masih perlu latihan seperti itu ya Bu? Iya, latihan terus harus. Yang namanya coaching, apalagi kalau yang sekarang ini kita akan menggunakan yang namanya alur tirta. Karena kita mungkin kurangnya pengalaman, dalam penerapan alurnya mungkin kurang pas mungkin Bu. Iya. Kadang kita terpancing, kita kurang memegang teguh sehingga kita yang memberikan solusi seperti itu ya Bu ya? Iya, Ya. nanti jadi kalau kita nggak pakai alur tirta, kalau kita tidak pakai alur tirta, bakalan kita yang akan memberikan solusi kepada siswa gitu. Kalau pengalaman saya sih kalau dalam kegiatan seperti ini cenderung guru memang yang memberikan solusi. Kalau dari siswa biasanya gimana ya? Kesadarannya itu masih kurang, masih takut-takut gimana. Iya. Berarti yang namanya kegiatan coaching itu seharusnya coach dan coach itu sudah punya chemistry, sudah punya kedekatan, seharusnya seperti itu ya Bu ya? Iya, ya memang seperti itu Pak. Kita sebagai guru kan harus punya chemistry kepada siswa-siswinya. Iya, punya chemistry. Jadi tidak hanya satu siswa saja yang kita akrab, tapi seluruh siswa kita harus akrab dan kita harus menyelami atau mendalami karakter-karakter mereka masing-masing. Itu kerepotannya kalau di kelas gemuk ya, kalau kelas gemuk itu kalau di desa kan walaupun siswanya 33 gitu biasanya tidak dibagi dua, tetap 33 itu kan sudah gemuk sekali ya. Oh iya. Nah itu sangat susah sekali. Apalagi saya dulu pernah mengajar dalam satu kelas jumlahnya 44. Kelas besar itu Bu, nggak dibagi dua itu? Iya, kelas besar harusnya kan dibagi dua karena memang tidak ada tempatnya, kita tidak memenuhi tempat karena kita rombelnya hanya 11, tetapi harusnya 12 rombel, tapi kita nggak bisa memaksakan tempat sehingga untuk kelas 6 dulu digabung jadi satu jumlah 44 saya sendiri pegang. Jadi kita harus benar-benar paham. Kadang saya juga jadi guru yang tidak mau tahu, ada anak yang ngayal lepol diomongin ngayal banget, kadang sok tak luah kayak jawab Pak, itu menjadikan saya tuh jadi guru yang tidak berguna menurut saya ketika saya belajar di menurut saya bukan guru yang tidak berguna, mungkin karena keterbatasan tenaga. Iya. Jadi kita kadang melampiaskan itu. Kembali ke refleksi lagi ya Bu ya. Oke, baik. Tadi untuk refleksi yang ketiga,
apa yang sudah Ibu lakukan atau yang Ibu lakukan dalam kehadiran penuh tadi? Yang Baik sebelum atau saat melakukan coaching. Oke, baik. Kehadiran penuhnya sebelum saat melakukan coaching itu saya tentunya kan melihat gerak-geriknya si coach itu tadi ya, melihat gerak-geriknya si Iya, coach ketika si coach itu mau menemui, tapi kok maju mundur. Tapi iya, akhirnya dia berani untuk menyapa terlebih dahulu kepada si coachnya. Nah, kehadiran penuhnya ketika dalam pembicaraan atau wawancara atau dialog tadi, ya si coachnya itu ya membimbing si coach dalam menentukan solusi yang terbaik bagi si coachnya. Nah, coach sendiri yang menentukan gitu ya. yang menentukan itu si coachnya sendiri tersebut. Itu adalah suatu kehadiran atau kehadiran penuh di situ. Oh ya, 15.05 kembali ke main room. 15 kali sebentar lagi. Kita Betul. lanjutkan lagi ya Bu ya. Ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Eh, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya atau meningkatkannya? Ya itu tadi dengan memahami alur tirta tadi itu Pak. Dengan memahami alur tirta sebagai coach itu sangat penting sekali memahami alur tirta pertanyaan-pertanyaan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam alur tirta tersebut. Sehingga di dalam alur tirta itu kan hanya contoh pertanyaan saja itu di dalam materinya toh. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kembangkan di dalam alur tirta dari tujuan, identifikasi, itu rencana aksi, dan tanggung jawab itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Nah, kita harus gali pertanyaan tersebut itu yang harus saya tingkatkan dalam menjadi coach yang baik itu seperti Ya, itu mungkin. kalau menurut saya pribadi untuk menjadi coach kita harus dekat dulu. Kita dekatkan dulu kita dengan coachnya seperti itu Bu. Untuk alur itu kebetulan hanya caranya saja, caranya. Sebenarnya kalau coaching itu setahu saya itu tidak hanya ini saja. Nah, berarti yang utama kita buat chemistry dulu agar hubungan yang baik dalam kegiatan coaching itu kan namanya proses. Sehingga nanti dalam kegiatan coaching itu anak itu yang mempunyai masalah atau rekan yang mempunyai masalah itu dalam menceritakan unek-uneknya itu mengalir seperti air. Jadi seperti ya tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Iya. Ya. Di samping itu juga kita harus meningkatkan keterampilan coach. Ya, ya kalau yang itu ya butuh jam terbang itu Bu. Keterampilan coach. Ya, jam terbang. Iya. Tadi refleksi untuk ya kita bersama memang dalam coaching itu pertama memang kalau menurut saya coachingnya itu harus lebih aktif menceritakan apa yang dialami tentang menceritakan masalahnya seperti itu ya Bu ya. Nanti Kalau hanya tidak aktif kita pancing atau gimana? ya, kalau tentunya kalau coach sudah merasa nyaman kita sebagai coach itu bisa memberikan pertanyaan yang bisa memprovokasi seperti itu Bu. Memancing intilah seperti itulah agar ya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kadang kan namanya anak itu kadang malu cerita sama gurunya atau bagaimana itu. Kadang Kalau ada misalnya guru cerita ke kepala sekolah malu tidak ya? malu pasti. Kalau di tempat saya itu yang namanya murid bertemu dengan kepala sekolah jelas wibawa kepala sekolah itu berbeda Bu. Saya juga rasanya mau coaching kepada guru ini rasanya. Tadi Ya. malam diwaduli ada wali murid, Bu, ada wali siswa yang di WA wali murid nggak mau bales. Jadi kor kaya ngono iki diwadulke ning aku lho, kor kaya ngono iki. Kalau menurut saya yang namanya coaching itu alangkah baiknya kalau tatap muka langsung Bu. Jadi kita lebih tahu nanti tentang gerak-geriknya itu seperti apa. Kalau dengan tatap maya seperti ini kan cuma kelihatan wajahnya. Nggak tahu Iya, orangnya itu lagi ngapain itu kita nggak tahu. iya betul sekali. Iya, Betul. kalau menurut saya itu kegiatan coaching itu harus tatap muka karena itu menurut saya akan lebih bermakna seperti itu Bu. Iya. 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 Terima kasih ya Pak.
Ya, Adit atas kerjasamanya kita. Semoga ya, kita kerjasamanya baik dan ya. dinilai baik oleh Bu Rudi. Kita saling melengkapi Bu, tukar pengalaman ya. Iya, betul Artinya sekali. ya Katanya saya jenengan mau ke Pakis Harum, Pakis Arum ini di mana Bu? saya tunggu. Katanya mau ke Pakis Harum. Pakis kecamatan Di mana sih? Bruno, Kecamatan Bruno. Bruno. Iya, tapi Saya belum lewatnya Kemiri. belum hafal daerah Bruno Bu. Oh, lewatnya Kemiri ke utara, Kemiri Utara. Kemiri Miskin. Oh, Pakis Arum ya. Iya. Ini Oke, sudah hampir 15.65. Kita kembali ke room kita ya Bu ya. kembali ke room aja. Kita live Ya, aja dari sini. Oke, ya. terima kasih ya Pak Adit ya. Terima kasih kerjasamanya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum.